pandemi ini. Perkenankan, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Hasanah, NIM 1951427 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya di sini akan menyampaikan suatu informasi yang tentunya akan membawa manfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Tentunya kita semua pernah mengalami masa di mana kita memiliki rasa kurang percaya diri, kurang motivasi, dan juga perlu pengembangan pribadi. Maka dari itu, saya di sini akan menyampaikan suatu hal, yaitu tentang pengembangan pribadi melalui self concept atau pengembangan pribadi melalui konsep diri. Baiklah, mengenai penjelasan selanjutnya akan saya sampaikan secara bertahap dan juga bisa kita simak secara bersama-sama. Pada pembahasan yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari self concept atau pengertian dari konsep diri. Self concept merupakan sebuah konsep bagaimana kita sebagai individu mempersepsikan tingkah laku, kemampuan maupun karakteristik yang ada pada diri kita sendiri. Intinya, self concept merupakan gambaran siapakah kita berdasarkan penglihatan kita sendiri. Misalnya, kita ini punya anggapan bahwasanya saya adalah orang yang cerdas. Berarti di sini saya punya pandangan self concept atau pandangan konsep diri bahwasanya saya adalah orang yang cerdas. Pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pendapat dari Dr. Brecken yang menjelaskan bahwasannya terdapat 6 aspek spesifik yang berkaitan dalam membentuk self concept. 6 aspek spesifik tersebut yaitu yang pertama ada sosial yang berkaitan dengan kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada kompetens, yaitu kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai individu. Kemudian yang ketiga ada afek, yaitu kesadaran akan keadaan emosional kita. Dan yang keempat ada fisikal, kaitannya dengan perasaan kita terhadap tampilan fisik maupun kondisi kesehatan. Kemudian yang kelima ada akademik, di mana hal ini berkaitan dengan sukses atau gagalnya kita di dalam pendidikan, baik itu melalui sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Dan yang terakhir yaitu family atau keluarga, bagaimana self concept terbentuk dan dari perasaan kita di sini dan berperan dengan baik pada lingkungan keluarga. Pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pendapat dari Carl Rogers yang menjelaskan bahwasannya terdapat 3 bagian berbeda dari self concept atau 3 bagian berbeda dari konsep diri. Yaitu yang pertama ada self image. Artinya bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Mereka percaya bahwa mereka itu lebih baik dari keadaan mereka yang sebelumnya. Sebaliknya, seorang juga bisa memiliki self-image yang negatif dan membesar-besarkannya. Contohnya saja, sini ada remaja laki-laki yang merasa bahwasannya dirinya itu seorang yang kurang percaya diri dalam berinteraksi. Sebenarnya, self-image pada dirinya itu akan selalu tertanam. Dia itu orang yang kurang percaya diri. Akan tetapi, apabila dia berani keluar dari zonanya itu, dia bisa mengembangkan bahwasannya self image-nya itu bisa membawa manfaat bagi dirinya. Dia kurang percaya diri namun dia hebat di dalam bidang akademik ataupun di dalam bidang lainnya. Contoh lainnya juga yaitu ada pandangan bahwasannya seseorang yang beranggapan dirinya itu malas, padahal di sini bisa dikatakan malas itu tidak baik gitu kan ya. Sebenarnya malas itu juga bisa membawa hal yang menguntungkan bukan hanya bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Contohnya saja, dengan kita memiliki sifat malas, di situ akan muncul ide kreatif. Maka ketika malas kita gabungkan dengan ide kreatif akan menghasilkan suatu penemuan. Misalnya saja, yang kita ketahui sekarang ini adanya aplikasi Gojek sekarang ya paling mudah. Itu sebagai contoh dari
dampak adanya rasa malas. Tuh. Yang kedua yaitu self-esteem, merupakan seberapa besar seseorang itu menghargai dirinya sendiri. Faktornya di sini itu bagaimana diri kita membandingkan dengan orang lain dan bagaimana orang lain itu merespon kita. Apabila orang lain itu merespon kita dengan hal positif, maka kita akan menanamkan self-esteem yang positif pula gitu. Contohnya saja, si A beranggapan bahwasanya saya ini orang yang cerdas gitu kan. Itu kan merupakan self-esteem yang positif. Maka saya akan berusaha bagaimana bersungguh-sungguh supaya menjadi orang yang cerdas sesuai yang dikatakan orang itu. Begitu pula sebaliknya, self-esteem yang negatif, maka akan tertanam pada diri kita sendiri apabila kita tidak bisa membedakan mana yang harus kita ambil, mana yang harus tidak kita ambil sikap dari orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ideal self, merupakan bagaimana harapan akan seperti apa diri kita nantinya, bagaimana diri kita melihat apakah diri kita itu sama dengan harap. Jadi di sini ideal self artinya bisa saya ungkapkan kembali bahwasanya ideal self ini merupakan bagaimana harapan kita ini mau jadi seperti apa dan apakah harapan yang kita inginkan itu bisa sama atau tidak gitu kan. Jadi di sini seseorang yang ideal self menanamkan konsep diri yang ideal itu harus selalu berpikir positif dan juga selalu beranggapan bahwasanya optimisme pada diri kita itu selalu tinggi. Kita itu bisa, kita itu mampu, kita itu orang yang cerdas gitu. Pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pentingnya dan manfaat dari self concept atau konsep diri. Saya akan menjelaskan pentingnya dari self concept, yaitu kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita dan juga membantu mencapai goals atau tujuan-tujuan yang kita inginkan. Sedangkan manfaat dari adanya konsep diri atau self concept itu antara lain, yang pertama bisa menentukan cara berpikir yang tepat. Kemudian yang kedua bisa menentukan cara kita dalam bertindak. Yang ketiga bisa menentukan dalam penyelesaian masalah, dan yang keempat bisa dalam menentukan pengambilan keputusan yang terbaik. Kesimpulannya, kita harus selalu berpikiran positif di sini untuk mengembangkan konsep diri yang ada pada diri kita, karena dengan melalui berpikir positif dan juga optimisme yang tinggi, semua pandangan dan juga anggapan yang ada pada diri kita, anggapan baik itu tentunya akan mendatangkan manfaat yang baik dan juga semangat yang baik pada diri kita juga tentunya, seperti itu. Maka dari itu, apalagi di masa pandemik sekarang ini, tetap tanamkan hal-hal yang positif dan tetap bangun konsep diri atau self concept pada pengembangan pribadi kita, hal-hal yang positif. Apabila kita ingin berkembang dengan baik pribadi kita, kembangkan, pikirkan semua hal-hal yang positif, hindari dari adanya overthinking dan juga berpikir yang negatif. Penjelasan dari saya, semoga penjelasan pada video ini tadi bisa membawa manfaat dan juga menambah pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan tetap stay safe di rumah saja dan jaga kesehatan selama masa pandemik ini. Apabila ada salah